Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nancy Teotora. Saya dari Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan peserta Latsar CPNS Batch 2 Angkatan 2025. Di agenda 3 ini saya diberi tugas untuk mengidentifikasi tantangan penerapan manajemen ASN dan Smart ASN. Ruang lingkupnya yang pertama identifikasi dan solusi, yang kedua tantangan Smart ASN. Tahapannya yaitu pertama identifikasi isu, yang kedua deskripsi isu, ketiga core isu atau lapisan isu, yang keempat analisis isu, yang kelima rekomendasi solusi. Identifikasi isu pertama itu beban administrasi yang tinggi. Beban administrasi yang tinggi adalah situasi ketika ASN lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengurus dokumen, laporan, dan prosedur administratif dibanding melaksanakan tugas inti dan pelayanan publik. Yang kedua, sistem kerja masih manual. Meskipun reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintah sudah berjalan, masih banyak unit kerja yang menggunakan sistem manual dan proses administrasi. Isu yang ketiga, penggunaan tanda tangan masih manual. Banyak unit kerja masih mengandalkan tanda tangan basah atau manual pada berbagai dokumen seperti surat keputusan, nota dinas, laporan kerja, hingga arsip kepegawaian. Selanjutnya, deskripsi isu. Faktanya, beban administrasi yang tinggi, kedisiplinan data rendah, nama file tidak baku, dokumen ganda, sulit dilacak. Yang kedua, sistem kerja masih manual. Normatif perjalanan dinas, SPT, kwitansi, rincian biaya perjalanan dinas, SPD masih dilakukan secara manual. Ketiga, penggunaan tanda tangan masih manual. Masih banyak dokumen yang menggunakan tanda tangan manual daripada tanda tangan digital. Dampaknya dari beban administrasi yang tinggi, pertama risiko kehilangan atau duplikat arsip dan audit trail lemah. Yang kedua, sistem kerja masih manual, yaitu terjadi kesalahan dalam penginputan data normatif, nomor SPD yang sering ganda atau berbeda. Kemudian penggunaan tanda tangan masih manual, yaitu kecepatan layanan lambat karena harus menunggu tanda tangan manual. Keterkaitannya dengan beban administrasi yang tinggi yaitu Smart ASN sangat membantu jika digunakan sehingga dokumen bisa terintegrasi satu sama lain. Yang kedua, sistem kerja masih manual, kaitannya Smart ASN akan terhambat akibat tidak dimanfaatkan dan risiko kelebihan bayar atau kekurangan bayar. Yang ketiga, penggunaan tanda tangan masih manual, keterkaitannya Smart ASN dan manajemen ASN dituntut pemanfaatan teknologi digital. Kemudian tapisan isu. Dari tapisan isu ini ada 3 masalah isu yang diangkat. Yang pertama, beban administrasi yang tinggi, yaitu urgensinya 3, seriousness-nya 3, growth-nya 4, total score 10. Prioritas ketiga, sistem kerja masih manual, urgensinya 5, seriousness 5, growth-nya 5, total score 15. Prioritas pertama, penggunaan tanda tangan masih manual, urgensinya 4, seriousness-nya 3, growth-nya 4, total score-nya 11. Prioritas kedua. Analisis isunya, yang pertama SDM, yaitu penamaan file masih berantakan, penanggung jawab penyimpan dokumen tidak ada. Kemudian sistemnya, penginputan masih manual, sering terjadi kesalahan nominal. Kemudian teknologi informasinya, form penginputan secara IT belum ada, data yang tidak terintegrasi. Kemudian continuous learning, masih kurang pelatihan dan seminar yang diikuti. Budaya kerja lama masih melekat. Kemudian rekomendasi solusi, yang pertama integritas dan profesionalisme. ASN di TU wajib menjamin kerahasiaan, ketepatan, dan keakuratan dokumen. Yang kedua, profesionalisme tercermin dari kerapian administrasi dan ketepatan waktu layanan. Kemudian penguatan IT, yang pertama ASN TU perlu menguasai aplikasi e-office, sistem arsip digital, pengolah dokumen seperti Word, Excel, PDF, serta aplikasi kolaborasi Zoom, Teams, atau SharePoint. Yang kedua, peningkatan literasi digital dapat dilakukan dengan pelatihan mandiri maupun pelatihan formal. Kemudian jejaring kerja, yang pertama ASN TU perlu membangun komunikasi efektif dengan unit lain di PU agar koordinasi administrasi berjalan lancar. Yang kedua, contohnya berjejaring dengan bagian keuangan, perencanaan, maupun SDM terkait kebutuhan. Sekian identifikasi dan solusi tantangan Smart ASN dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.